Matur Bukit Tinggi via Sungai Landia, salah satunya rekan-rekan Senak Minang yang mesti hati-hati kan. Yuk, ini yang kedua, udah separuh aspal badan jalan yang terban arah ke bawah. Di rekan-rekan Senak Minang mesti hati-hati seperti yang kita lihat ya. Kadang kita mesti mengalah untuk ini longsornya arah ke bawah, datang longsornya yang bagian kiri. Jika hujan mesti hati-hati lumpur karena berpotensi longsor susulan mengalir. Longsornya dari kiri menimpa badan jalan hingga sampai ke sebelah kanan kita. Mesti hati-hati lagi karena separuh aspal jalan udah terban bagian arah ke kanan. Ini rekan-rekan Senak Minang, sisa separuh lagi ya, pas-pasan tuh jauh arah ke bawah. Ini sebagian aspal udah jatuh terban ke bawah, udah os. Itu rekan-rekan Senak Minang mesti hati-hati ya, udah separuh aspal jalan yang terban. Tepat di depan kantor Samad Nagari Matuilia, Kecamatan Matur. Lurus arah ke depan kita ke Sitingkai atau akses ke Bukit Tinggi ada sekitaran 15 hingga 16 kilo, dan belok kanan juga ke Bukit Tinggi berjarak 15 hingga 16 kilo atau Masjid Raya Matua Matur, Kecamatan Matur. Nah, dari Matuili ini kita akan mengarah ke kanan menuju kota Bukit Tinggi via Sungai Landia yang akhir-akhir ini sering lumpuh di jalur Sungai Landia. Jadi rekan-rekan Senak Minang bisa lihat suasana terkini akses Matua arah Bukit Tinggi via Sungai Landia. Kelok Labu ini jembatannya pernah putus total hingga tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4. Ini rekan-rekan Senak Minang. Ini rawan terban. Tuh, udah jauh ke bawah terban. Jadi ini jembatan sementara di Kelok Labu. Dan jika Kelok Labu ini putus total, jalan satu-satunya yang bisa dilewati jalur yang di depan belok kanan ya. Jalannya pas-pasan hanya untuk bisa kendaraan roda 4 yang ukuran kecil, angkutan pedesaan, angkutan IKB gitu. Nih alternatifnya jika Kelok Labu putus total atau lumpuh. Nagari Matuilia kita lewati dan kita mengarah ke Nagari Parik Panjang yang masih di Kecamatan Matur. Ya, let's go. Belokan. Akses ini yang pasti dilewati bus antar kota dalam provinsi seperti Bintang Terang, Family, Pastra, Bintang Pasaman, Helmi, Harmoni, Harmonis, Bintang Lubuk Basung, Setia, Bintang Rosa. Ada yang tracknya ke Lubuk Basung, ke Palembayan atau ke Salaria. Ada yang tracknya ke Pasaman Barat.
terus. Nah ini Harmoni ke Lubuk Basung. Nah ini udah masuk Nagari Pari Panjang, artinya Nagari Matuilia sudah kita lewati dan kita masuk di Nagari Pari Panjang mengarah ke Nagari Pantapauah. Kecamatan Matur ini juga terdapat sejumlah nagari selain Nagari Pari Panjang atau Nagari Matuilia, yakni Nagari Matumudia, Nagari Lawang, Nagari Tigo Balai, Nagari Pantapauah. Di depan ada simpang belok kanan sejumlah jorong di Nagari Pari Panjang ini. Juga akses ke Jorong Pauah, Nagari Pantapauah yang belok kanan. Nah, ini belok kanan nih. Ya, kita lanjut. Pintu angin di Nagari Pari Panjang. Langsam terus. Jadi akses ini salah satu akses jalan nasional yang sebetulnya tidak boleh putus atau lumpuh, karena penghubung sejumlah kecamatan, penghubung kabupaten seperti Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat, juga penghubung Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman dan sejumlah kecamatan. Terus belokan, hati-hati kena licin, ada tumpahan minyak. Nah, ini setia ke Lawang, Pasar Lawang Tigo Balai. Ada juga Teratai ada 1 unit. Travel. Nagari Pari Panjang kita lewati dan kita masuk di Nagari Pantapauah, antara Jorong Panta dengan Jorong Pauah. Jorong Panta di sebelah kanan bagian bukit bagian atas, dan Jorong Pauah yang di sebelah kanan ya. Jorong Panta yang di sebelah kiri. Ya, Terban. Jadi rekan-rekan Nusa Minang yang mau ke Jorong Pauah belok kanan. Nah, ini gerbangnya yang di sebelah kanan. Dan jika ke Jorong Panta, simpangnya di depan ya, selepas jembatan ini. Nah, ini selepas ini ada kurang lebih 300 kilo. Atau mengarah ke Jalan Binuang. Lanjut terus. Jembatan yang baru saya kita lewati juga pernah putus total waktu banjir bandang di tahun lalu. Nah, kita sampai di Simpang Panta, belok kiri Jalan Binuang arah ke Jorong Panta atau akses ke Bukit Tinggi via Angaresano yang belok kiri. Jaraknya kurang lebih 13 kilo
dan kita lurus mengarah ke Bukit Tinggi juga, arah jalur Sungai Landia. Ini kita udah masuk di jalur Sungai Landia atau akses Matur Bukit Tinggi via Sungai Landia, yang jalannya udah sharing putus total. Nah, ini salah satunya rekan-rekan Senak Minang yang mesti hati-hati kan. Yuk. Nah, ini Terban itu yang perdana dari simpang Panta, yang cukup lumayan luar biasa parah. Nah, ini yang kedua, udah separuh aspal, badan jalan yang terban arah ke bawah. Nah, ini lagi. Jadi rekan-rekan Senak Minang mesti hati-hati seperti yang kita lihat ya. Kadang kita mesti mengalah untuk demi tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau kerjasama dalam pemakai jalan raya. Nah, kita masih lanjut di sekitaran perbatasan Kecamatan Matur dengan Kecamatan Ampek Koto Agam, menjelang simpang belokan Mercedes, batas Kecamatan Matur dengan Kecamatan Ampek Koto. Ini simpang belokan Mercedes. Kecamatan Matur kita tinggalkan dan kita masuk di Nagari Sungai Landia, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, di lintas Bukit Tinggi Matua via Sungai Landia. Sejumlah jalan terban sudah kita lewati yang sangat luar biasa parah, yang mesti kita hati-hatikan jika hujan apalagi malam. Di bagian depan juga ada yang rawan, yang bekas longsor dan terban. Ini alhamdulillah kebetulan cuaca bagus, kita melewati jalur Sungai Landia, cuaca panas, jadi jalan udah kering. Karena kalau hujan tentunya banyak lumpur di sini. Ada puluhan bekas longsor, bahkan berpotensi longsor susulan jika hujan. Nah, ini rekan-rekan Senak Minang yang bekas longsor beberapa minggu yang lalu. Ini longsornya arah ke bawah, datang longsornya yang bagian kiri. Nah, ini jika hujan mesti hati-hati lumpur, karena berpotensi longsor susulan mengalir. Setia, Kalawang, dan Travel, atau ini Pinter apa Pinter barangkali itu, ke Pasaman Barat. Sekali lagi. Dan masih banyak lagi sejumlah titik bekas longsor dan jalan terban hingga sampai ke simpang Malala. Itu hanya baru sebagian. Nah, di sini longsor lagi nih, beberapa minggu yang lalu nih. Longsornya dari kiri menimpa badan jalan hingga sampai ke sebelah kanan kita. Nah, ini udah separuh aspal yang terban, hingga menggenangi lumpur ke halaman masjid ini, musala. Nah, di sini lebih mesti hati-hati lagi karena
separuh aspal jalan udah terban bagian arah ke kanan. Nah, ini rekan-rekan Sina Minang, sisa separuh lagi pas-pasan tuh, jauh arah ke bawah. Nah, ini nagari Sungai Landia yang arah ke bawah, Jorong Ranah yang di ujung sana, yang di bawah bukit. Nah, ini terban lagi yang di sebelah kanan udah tetap, tinggal nunggu hari. Dua truk barang di depan. Di nagari Sungai Landia ini tiap-tiap jorongnya padat penduduk di bawah tebing itu, di lereng bukit. Sekali lagi. Masih ada 2 atau 3 bekas longsor lagi yang mesti kita hati-hati dan waspadai arah di depan kita, nggak sampai menjalang simpang Malala. Ini udah di penghujung nagari Sungai Landia, ada 3 atau 4 titik lagi yang rawan dilalui. Belok kanan ke sejumlah jorong, 2 jorong Sungai Landia arah ke bawah, Jorong Ranah salah satunya. Bersin. Nah, di sini ada yang parah lagi, bekas longsor. Jadi jika hujan pastinya ada lumpur yang mesti kita waspada dan hati-hatikan. Nah, ini yang di depan. Jadi potensi longsor susulan bisa terjadi kapan saja jika hujan. Nah, ini sebagian aspal udah jatuh terban ke bawah. Jadi ini sebaiknya dipangkas dan di aspal ulang. Nah, itu terbannya arah ke bawah. Ya emang ke bawah terbannya, nggak ada yang terban ke atas. Ini truk bawa tebu barangkali ini, yang dari Lawang, seiring sejalan, cuma kabutnya nggak tahan. Ini Setia, Teratai ini ke Salariai ya kalau nggak salah, Beselawas. Yang itu travel ya ke Salariai ya, travel AVV yang sejalan dengan Bintang Rosa Binros.
Nah, ini udah sampai di penghujung Nagari Sungai Landia. Nah, ini batasnya rekan-rekan Senak Minang. Penghujung Nagari Sungai Landia dengan Nagari Balingka, Pintu Angin. Nah, di sini udah terlihat Gunung Singgalang. Dan ada 2 titik bekas terban dan longsor lagi arah di depan kita yang parah dan mesti kita waspada dan hati-hatikan. Di Nagari Sungai Landia kita lewati dan kita masuk di Nagari Balingka yang masih di Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam. Di jalan akses Bukit Tinggi Matua, Bukit Tinggi Matur, via Sungai Landia. Di depan ada buka tutup. Masalahnya ada jalan yang terban udah separuh, udah nyaris kandas semua barangkali. Jadi buka tutup, nggak jauh di depan, paling 1 belokan lagi. Nah, ini yang di depan terbanyak posisinya arah ke kanan. Nah, itu kebetulan nggak ada kendaraan arah dari bawah, jadi langsung lansam, nggak ditahan. Biasanya ditahan kalau ada kendaraan dari bawah. Ya, lanjut. Terbanyak yang di depan kanan. Udah os. Nah, itu rekan-rekan Senak Minang mesti hati-hati ya, udah separuh aspal jalan yang terban. Lubang. Jadi itulah rekan-rekan Senak Minang, suasana terkini akses Bukit Tinggi Matur via Sungai Landia. Terpantau terlihat jelas sejumlah titik bekas longsor dan bekas terban, jalan terban yang mesti kita waspadai dan hati-hatikan jika curah hujan tinggi, apalagi malam, karena sangat berpotensi longsor susulan, terban susulan jika curah hujan tinggi di sejumlah titik yang rata-rata rawan untuk dilalui, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 di sekitaran jalan Sungai Landia yang pastinya arah di belakang kita. Dan kita udah masuk di Nagari Balingka menjelang Simpang Malala, dan akses Bukit Tinggi Padang via Malala juga masih lumpuh, belum sempurna, yang posisinya di depan belok kanan. Nah, ini kita udah sampai di Simpang Malala, di belok kanan ke Malala, Lubuk Alung, Sicincin, Pariaman, yang sekarang sampai saat ini masih lumpuh, belum sempurna. Meskipun udah bisa dilewati tapi belum sempurna. Jadi itulah rekan-rekan Senak Minang, semoga bermanfaat infonya, semoga dapat dimaklumi akses jalan Bukit Tinggi Matur via Sungai Landia. Salam selalu, sehat selalu, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.